Ya, Pendeta Indra bisa masuk, Pendeta. Silakan dibuka mute-nya, Pendeta Indra. Baik. Oke, saya mulai ya. Penyaliban Yesus adalah rencana agung Bapa. Di mana dalilnya? Iblis tidak punya andil apapun. Yohanes 14 Rencana agung, Yohanes rencana 14 ayat agung. 30. Tidak Pelan-pelan. Jangan kayak ular melihat harimau. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Jangan kayak ular yang melihat harimau. Pelan-pelan, santai. Percuma sekolah tinggi-tinggi, punya jemaat banyak kalau hanya kebohongan yang Anda tebar di sini. Tunjukkan di mana dalilnya Tuhan memiliki kemudian karya agung untuk pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Saya, kenapa kamu kasih mute? Dalilnya di mana? Dengar. Yohanes 14 ayat 30, tidak percaya tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas Tidak berkuasa, berarti berkuasa atas rencana tidak Allah. berkuasa. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Teman-teman di bawah tepuk tangan. Yohanes 14:30, iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti berhasil enggak Yudas? Berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Berhasil enggak? Itu rencana Bapa. Berhasil tidak? Yang dipakai oleh iblis. Berhasil tidak? Dia menyesal. Sekali Dia lagi menyesal, Bang, dia ya, sekali lagi. Berhasil tidak? Enggak nyambung dia, enggak nyambung. Saya tanya samamu, Yesus berkata Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak akan berpengaruh, tidak akan menyentuh dirinya. Nah, pertanyaan saya, berhasil tidak Yudas mengkhianati Yesus? Jawab. Yudas mengkhianati Yesus karena dia Berhasil? Berhasil tidak karya iblis? Berhasil tidak karya iblis terhadap Yesus? Percaya kepada Allah, tetapi berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblisnya? Iblis tidak berhasil. Enggak berhasil. Tepuk tangan teman-teman. Tidak berhasil. Tidak berhasil iblisnya. Berarti gagal penyaliban terhadap Yesus. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berarti Yesus tidak berhasil disalibkan. Kalau cuman modal ngomong, saya juga bisa kayak gitu, Bang. Saya juga bisa kalau kayak gitu cara ngomongnya bisa. Saya ini pakar diplomasi. Jangan ajarin saya kayak gitu. Angkatan 98 itu saya pernah goyangkan kota Makassar ini dengan orasi-orasi saya. Jadi jangan kau panci-panci saya berorasi kayak begitu. Kampungan. Udah nggak zaman. Saya dulu mengkader anak-anak Getar 98 itu, saya suruh berorasi dia kayak gitu di depan Kejati. Itu udah nggak zaman orasi kayak gitu, Bang. Sekarang itu yang kita butuhkan ilmu. Saya butuh ilmu. Tidak sama. Itu kau seorang penipu, kau penyesat. Jangan nangis lah di sini. Dilihat orang tadi Anda dipanggil pendeta. Nangis nih. Jangan nangis gitu. Jangan kayak gitu. Kalau tidak ada iblis, kalian tidak punya Tuhan. Jangan kayak gitu, Bang. Kalau tidak ada iblis merasuki Yudas, kalian tidak ada Tuhan. Tambah emosi dia ini. Memang menggebu-gebu dia, Bang. Congornya doang yang gede. Congor gede dengan biji pelernya sebelah yang gede, tapi ilmu nggak ada. Pak Pendeta, pelan-pelan aja lah. Jangan pengaruh topi miring membuat Anda ditertawakan di sini. Kalau Anda mengatakan iblis tidak berhasil kemudian menggodai kemudian atau memperdaya Yesus melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, ya, berarti tidak ada penyaliban terjadi terhadap diri Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Kan begitu logikanya, Cak Ayu. Logikanya. Bicara santai aja, santai. Coba. Dalam kita belum pernah gagal. Ingat, kebenaran. Dengar semua.
bahwa Coba, kitab yang coba. berisi nubuatan itu adalah Adik, kitab Allah. adik yang cantik, adikku Indra, tenang dek, tenang dulu, tenang, ya, adik, tenang dulu dek, adik tenang dulu, duduk dulu yang tenang, minum dulu ketuban kuda, duduk, air ketubannya disiapkan dulu, air ketuban kuda diminum dulu biar tenang, biar tenang. Adik itu ada dot, saya sudah siapkan isinya ketuban kuda, minum dulu itu, habisin. Bukan dot Bang Juma, bukan sekop. Oh, sekop. Bukan. Ayo, literan minyak pakai. Coba diam. Ya, itu corong. Iya, corong bensin. Diam. Pelan. Buka mulutnya. Nganga. Pelan. Nah, gitu. Nganga. Ya. Jangan gemetaran kayak gini, tenang aja, relax. Kulihat tangannya gemetaran, santai. Atur nafas. Atur nafas. Ya, gitu. Dengarkan ya, gurumu berbicara. Ya. Di dalam Yohanes 14:30 kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Oke? Penguasa yang dimaksud di sini iblis. Dan Yesus berkata, sedikit pun iblis itu tidak berkuasa atasku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, tidak berhasil. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini pemakan suap. Yang disalib ini orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yesusku itu orang suci. Nggak terkutuk Yesusku itu. Dia manusia mulia yang dimuliakan oleh Tuhanku. Yesus itu adalah orang yang dibanggakan oleh Tuhanku. Kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi dia harus dipercayai, bukan kemudian dihinakan, dikutuk, bukan. Oke? Nah, sekarang kamu buka Bible, kamu baca apa yang kemudian Tuhan katakan di dalam Yeremia 31. Tuhan menerangkan di situ sangat jelas, bukan? Dan membantah kemudian kedatangan Yesus versi kamu, kan? Yesusnya mengatakan bahwasanya kitabnya mengatakan tidak usah lagi, sebab aku Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati nebus dosa? Dosanya siapa? Dosanya siapa? Manusia lah, Tuhan mengatakan manusia dari manusia dosa, mana? Manusia mana yang ditebus pakai darah manusia? Konsep agama mana itu? Aliran kepercayaan dari mana dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Di mana Anda mendapatkan ilmu kayak begini? Ayo. Bukankah itu penyembahan dewa Molok yang mengharapkan darah manusia? Karena Tuhan sendiri yang bisa menebus manusia dari dosa, begitu, Bang. Dengan cara? Oke. Dengan cara dia menyatakan dirinya menyatakan dirinya dibunuh. Rencana karya penyelamatan yaitu inkarnasi Yesus Kristus, begitu. Inkarnasi itu bukan ajaran Yahudi, itu ajaran pagan Romawi Yunani. Inkarnasi itu ajaran Hinduisme itu. Saya jawab ya. Silakan Anda tunjukkan dalil dulu di mana. Sabar. Kamu kalau berbicara itu pelan-pelan apa? Pelan-pelan, santai ya. Tolong Anda bantah dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar. Mana dalil pembandingnya? Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Saya menjawab tahu ya. Silakan. Sebentar. Kitab Samuel. Kitab orang Kristen itu adalah kitab perjanjian. Itu dasar hukum yang paling tertinggi. Bahkan di bangsa dan enggak usah jualan obat. Tunjukkan langsung di mana dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Bunuhlah orang yang benar.
Kamu dengar, ini hukum perjanjian. Kamu kan bebas bernarasi dengan dalil. Ya, kamu bebas bernarasi dengan gigi palsumu itu. Saya nak mau ngomong. Dengan modal gigi palsu kau ngomong, saya nak perutmu kau nipu orang di sini. Jangan kayak gitulah, saudara pendeta. Bukan kita. Saudara pendeta, saya tidak minta perjanjian-perjanjian. Saya minta dalilnya mana, bunuhlah orang benar. Mana? Nabimu. Mana? Kita tulisan. Mana dalilnya bunuhlah orang yang benar demi menyelamatkan karisteng para pendosa? Mana? Mana dalilnya? Tunjukkan. Nih, bantah dalil saya ya. Bantah dalil saya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sabar dulu saudara. Saudara, sabar dulu, sabar, tenangkan diri Anda dulu ya. Saya kan membaca data ini. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian orang bersalah nggak? Orang bersalah. Kalian orang berdosa, berdosa. Masa kalian dibenarkan? Berarti membantah dong dalil ini. Ya, suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yudas makan suap kan? Itu makanya Tuhan melarang ambil suap, karena kalau kamu terima suap, buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Orang benar dianggap salah, orang salah dibilang benar. Itu akibatnya. Nah, saya minta dalil. Anda kan seorang pendeta, mulut Anda kan seperti kelincahan mesin peninggalan Belanda tahun 3. Tolong kecepatan mulut Anda itu yang berbobot. Jangan cuma kata-kata tapi kosong. Jangan yang kosong. Narasinya itu yang berbobot sesuai dengan tema kita. Saya mengatakan, Bang, Keluaran 23 nomor 7, endingnya jangan membunuh Yesus di situ. Karena tidak akan pernah Ya, Anda sudah paham? Kau dengan kau punya Anda sudah paham bukan? Yesus Bung, Yesus berkata harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Ini susah ini karena dia cuma modal telinga, nggak modal mikrofon. Kalau cuma dosa-doa, jangan menganut saya. Mana? Saya lihat kalian punya keberanian. Bagaimana kalau kita kembalikan dia ke kandang, Pak? Jangan, biar dulu. Jangan. Biar aja, siapa yang mau dihadapi? Jadi gini, Saudara Indra. Saudara Indra gini, Bang. Gini. Kan ini Anda mau sekali Yesus dibunuh sama seperti iblis. Kau itu sama seperti iblis, Bang. Pingin kali Yesus dibunuh. Kau iblis, kau tidak ada Roh Kudus. Maka yang ada di dalam kau adalah roh iblis. Itu supaya kau tahu. Terus kenapa kamu pakai rok mini? Di dalam diri kamu yang ada roh iblis. Ya, terus kenapa kamu pakai rok mini? Bulumu, pahamu berbulu. Pakai rok mini. Kau bilang roh halus. Bukan begitu cara diskusinya, Saudara Indra. Sudah diselamatkan. Hei, kenapa kamu pingin kali Yesus dibunuh? Kenapa? Kenapa pingin kali kau Yesus itu dibunuh? Kenapa kau kayak iblis? Kamu itu ada iblis, makanya kamu tukang penipu. Kenapa kamu mau kali Yesus itu dibunuh? Karena kamu ada dalam diri kamu adalah roh iblis. Oke, hanya ada dua. Kalau bukan roh iblis, maka ada roh Tuhan di dalam diri manusia. Oke, baik. Saya mau tanya, Bang. Tidak ada yang kalian punya. Saya mau tanya. Iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Iblis sementara melakukan pemberontakan terhadap Yudas, melakukan pemberontakan dengan cara membuat Yudas berontak terhadap Yesus. Bukan soal penyaliban, tetapi bagaimana dia bisa memberontak kepada Yesus. Iblis adalah. Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar Yesus itu disalib atau agar Yesus tidak disalib. Untuk supaya dia disalibkan, tetapi berarti iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Bedanya dengan Anda apa? Hei,
Iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Betul? Iblis tidak pernah tahu rencana Allah. Iblis tidak Ya tahu. saya tanya, bukan itu saya kutanya, bukan itu kutanya. Saya tanya, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul nggak? terhadap Yesus. Iya, Yesus, dengar. Iblis mau agar Yesus disalibkan, benar nggak? Tidak, karena iblis hanya datang untuk menggagalkan rencana Allah. Mana buktinya dia Yang jelas, datang? iblis dari semula adalah pemberontak. Jadi dia akan Kok larinya kemana-mana? Dari sejak Kenapa semula. larinya kemana-mana? Kenapa larinya kemana-mana? Iblis merasuki Yudas. Dengar. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan. Dia menginginkan Yesus tidak disalibkan. Loh, kok bisa? Dia Bisa. Kenapa tidak? Kalau dia Oke. Yudas, itu dalam rangka supaya Yudas menyangkal Yesus. Oke, Tetapi setelah dia kemudian proses penyaliban Allah. setelah kemudian iblis merasuki Yudas, apakah Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus atau Yudas tidak menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Mana yang betul? Dia menunjukkan, tetapi Berarti itu artinya apa? Itu artinya iblis mau agar Yesus diapain? Yesus naik ke Itu apa? Apa tujuannya Yudas kemudian menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Apa tujuannya? Apa tujuannya iblis menunjukkan tempat persembunyian Yesus? di situ dikatakan uang dan dengki. Uang kan? Uang dan dengki. Nah, apakah hanya uang? Ya, uang dan dengki. Supaya Dia Yesus ini, uang itu, dia menyesal. Yesus ini supaya dibunuh, betul? Karena apa? Karena uang. Iya, Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat apa? Salib atau tidak disalib? Dia laksanakan. Iya, saya tahu. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Manusia akan pergi. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Loh, kamu membaca sendiri di dalam Alkitab. Boleh saya mengerti? Tidak ada satu dalil yang mengatakan Yesus. Yesus disalibkan. Itu ketawa saya, Bang. Tertawa saya itu tertawa kemenangan. Anda sabar. Anda mengatakan Yesus itu dikhianati Yudas. Iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat kepada Yesus agar Yudas ini menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuannya kemudian agar Yesus ditangkap. Tujuannya supaya Yesus disalib. Berarti iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Berarti salib itu adalah hadiah dari iblis. Sudah ya. Telan itu Bang. Telan. Iblis mau agar Yesus disalib. Akan diserahkan. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Sudah. Titik. Pemain udah diam. Ya udah, kamu diam. Nanti pemain. Silakan pejuang silakan. Ya, Saudara Indra diam ya. Diam situ ya, Di. Bernarasi dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, gini Bang, kalau saya melihatnya justru begini, bahwa Yudas yang dirasuki oleh iblis itu pun bagian dari penggenapan. Kenapa? Karena dalam Matius itu menjelaskan ya, bahwa Yudas itu ketika dia mengetahui Yesus mau disalibkan itu, dia menyesal dan dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam besar, ya kan? Nah, uang itu dipakai oleh imam-imam itu untuk membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk, kalau nggak salah ya saya. Nah, itu bagian penggenapan dari kitab para nabi juga yang menjelaskan bahwa ada uang darah lah istilahnya itu namanya. Nah, jadi saya melihatnya justru bahwa orang yang dirasukin setan pun Tuhan pakai itu
untuk menggenapi firman-Nya loh gitu. Artinya apa? Tuhan berotoritas di situ. Jadi yang menang siapa? Ya Tuhan lagi di situ, ya kan? Jadi saya melihatnya bukan ini keberhasilan setan. Ya memang setan berpikir berhasil ketika dia bisa menyalibkan Yesus. Sama, ya kan? Tapi karya salib itu puncaknya bukan di kematian Yesus, tapi pada kebangkitannya. Karena Paulus bilang, percuma kita memberitakan Injil kalau dia tidak dibangkitkan. Kalau dia nggak bangkit itu percuma gitu. Jadi puncaknya itu ada di kebangkitan justru, gitu ya. Jadi ya menurut saya kemenangannya itu adalah di kebangkitan. Makanya saya menyembah Yesus, Tuhan yang hidup itu, begitu Bang. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan sini kan temanya penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan kan gitu? Karya Tuhan Bang. Karya Tuhan. Di mana Tuhan makanya kemudian? gini, Ya, sabar dulu. Okay. Anda bernarasi terlalu panjang. Okay. Sekarang begini, tolong tunjukkan di mana Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Oke. Pembunuhan itu tidak pernah dibenarkan. Artinya gini, baik pengkhianatan Yudas, apa yang dilakukan oleh orang-orang imam besar, ya kan, tentara Romawi, itu semua kejahatan. Pembunuhan itu kejahatan. Dan itu yang juga ditanggung oleh Yesus di salib itu. Begitu, makanya Yesus bilang di 7 perkataan salib, salah satunya adalah, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu dosa juga yang harus dia tanggung, begitu Bang. Begitu menurut Iya, saya. mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan Dalil apa Bang? menginginkan? Dalil apa? Tuhan menginginkan pembunuhan, penyaliban. Dalilnya mana? Yesus kan bilang juga tuh, dia ceritain sama murid-muridnya kan, bahwa anak Saya manusia butuh akan dalil. diserahkan. Oke, Iya, anak manusia itu kan Yudas juga anak manusia, Bang. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak yang dikasihi itu, di mana dalilnya? Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Bang, Tuhannya yang mau. Di mana itu tertulis? Kenapa? Tuhannya yang mau. Itu kan Matius itu ditulis tahun 62. Yang saya tanya ini Tuhan mau supaya penyaliban terhadap orang benar itu tertulis di mana? Oke. Karya salib itu kan sebenarnya juga sebuah nubuatan kan, bahwa sudah dinubuatkan di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Yesaya 53 kalau nggak salah ya, tentang hamba yang menderita itu. Penderitaan hamba itu, kan? Kalau begitu Yesaya 53 ini Tuhan yang menginginkan gitu. Iya, Berarti Yesaya 53 ini firman Tuhan. Iya. Oke. Jawabannya jadi berarti clear di Yohanes. Gini Bang, jawabannya dalilnya Yohanes 3:16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes itu muncul nanti di tahun 40-an. Jangan, kita harus bercerita sebelum kejadian. Kok Anda menceritakan? Kalau saya pun menulis, hadir saya pada saat itu tahun 40-50, saya juga bisa mengarang, oh pembunuhan itu adalah untuk supaya harga minyak naik. Suma, kok sekarang apa? Kok kamu sebut sekarang buku apa Suma? Sekarang kita, Yesus itu berkata apa, saudara? Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab Taurat kan? Ya. Bukan di dalam kitab Yohanes, kitab Matius, bukan, tapi Taurat, kitab para nabi, dan juga kemudian kitab Mazmur. Jadi jangan bawa-bawa tentang penyaliban itu, Anda bawa-bawa perjanjian baru, nggak ada, nggak nyambung. Enggak Bang, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa, siapa bilang satu kesatuan, satu kitabnya untuk Yahudi kok. Di mana kitab perjanjian Yahudi untuk orang Kristen? Mana tertulis? Itu satu kesatuan kan, penggenapan. Satu kesatuan dari mana? Dari Hong Kong. Itu ulah kalian. Bukan asumsi itu Abang. loh, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya bahwa hukum perjanjian lama itu untuk orang Kristen? Karena gini Bang, itu pertanyaannya sama Jangan juga. karena itu pembenaran. Kalau karena saya butuh dalil. Dari mana Mazmur dalilnya? 140 Bang. Itu penyempurnaan. Mazmur 147. Mazmur 147. Peraturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau cuma pembenaran kayak gitu itu lumayan mengacaukan itu. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub.
Kalian Bani Tahayul. Kami Yakub, Bang. Apalagi Kalau Indra Bani ini. Bani Dengar. Kampret. Gimana? Proses penyalipan itu ada di Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17. Silakan. Sebab anjing-anjing Silakan. mengepung aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu dinubuatan kan tidak? Penyalipan Yesus. Dia berkata, Allahku, Oke. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Oke. Yesus dari salib yang kelima. Oke. Yesus Allahku, disalibkan Allahku, nggak pada- mengapa? Berarti itu adalah penyalipan. Indra. Yesus ada nggak di atas tiang salib pada malam hari? Ada nggak? Apa Indra. yang salib di malam hari? Ya, lah di situ Mazmur 22, orang yang disalib yang dinubuatkan itu teriak juga di pada malam hari. Ada nggak Yesus teriak di malam hari di atas tiang? Mana? Ada nggak? Mana dia berteriak di malam hari mana? Mana? Mazmur 22 nomor 2 kau baca, Indra. Makanya yang kebanyakan itu minum balok, minum tua. Kau belajar di mana kau itu? Kau belajar sambil coli kah? Dengar. Mana di malam hari? Allahku, mengapa engkau Itu ada kata malam, dan di malam aku teriak, tetapi tidak Mana juga di tengah aku. malam? Aku teriak, kau bodoh sekali semua. Bodoh sekali kamu. Tuh, Kamu dengar, saya bacakan. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Apa itu? Mana di Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 2 tidak berkata begitu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahlul. Di data nomor 2 itu jelas, Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa sih kau ini? Apakah itu kayu salib? Bang Jumaya. Bang ya. Iya, belajar lagi, Bang. Saya tanya, itu perkataan di kayu salib? Tidak ada. Lah, Tidak kamu ada mengambil Yesus data kitabnya seperti itu. Yahudi, kau ambil kitabnya Yahudi, kau curi untuk kau cocok-cocokkan dengan agama paganmu itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Mana ada Yesus berseru di malam hari? Popo kapang. Di mana Yesus teriak pada malam hari? Di mana tertulis? Di mana? Perkataan mana perkataan? Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Bodoh sekali, saya bilang kau bodoh karena itu bukan perkataan Yesus. Kau bilang tadi itu nubuatan untuk Yesusmu. Sekarang kau bilang bukan perkataan untuk Yesus. Perkataan yang kelima di kayu salib, Yesus berkata, Allahku, Mengapa kau meninggalkan aku, katanya. itu perkataan Yesus di kayu salib. Itu yang menunjukkan bahwa dia disalib. Itu nubuatan. Kalau ayat yang ketiga tidak, bukan Itu data nomor kedua. Dari mana kau tahu bahwa itu bukan Yesus? Kau bawa daripada kitab perjanjian nubuatan itu, kau lihat kembali ke dalam kitab perjanjian baru. Apakah dia selaras? Itu perkataan Yesus di kayu salib atau bukan? Kau akan melihat yang cocok. Lalu itu nomor 2-nya untuk siapa? Nomor 1 untuk Yesus, nomor 2 untuk siapa? Itu apa perkataan Yesus? Itu perkataan Iya, Yesus makanya. menunjukkan bahwa dia dibuatkan. Makanya, adik, Dinda, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Kalau kamu mengambil, dengar. Adik Indra yang unyu-unyu, yang blow on, yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Dengarkan saya, Dek. Apa? Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam. Di mana Yesus berseru pada waktu malam, Cahayu? Kamu nggak malu? Perkataan yang kedua, itulah perkataan. Apa sih orang ini? Jadi kamu nggak malu? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong sama Tuhanku? Kamu nggak malu?
kepada Tuhanmu. Tuhanmu di mana? Saya tanya. Kapan kau ini punya Tuhan? tertulis. Kapan kau punya Allah? Ini tertulis di kitabmu. Kapan Allahmu datang dan berbicara kepada kalian? Ini Yesusmu teriak kepada Tuhanku, itu tertulis dalam kitabmu. Gimana sih lo? Kapan kau bilang kepada Tuhanku? Ini di dalam kitabmu tertulis. Yesusmu, Tuhanmu berteriak memanggil minta tolong kepada Tuhanku. Ketemu Tuhanmu. Kapan kau bisa buktikan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuh, Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Gimana dong? Tunjukkan. Allahku, mengapa kau tidak menolong aku? Ini Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Mana kau tunjukkan Allahmu mana? Ini tertulis di kitabmu. Kau baca coba itu. Buktikan. Itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhan kok minta tolong? Minta tolong kepada siapa lagi? Itu kepada Tuhanku. Udah ya Indra ya, Indra, kau ke gereja aja dulu Indra. Allah meninggalkan dia. Kau ke gereja, masuk ke toilet, colok pantatmu sendiri. Karena kau seorang pendeta kan, tapi otakmu tidak berfungsi.